warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rita Novita. Nama saya Rosiana Zahra. Nama saya Wita Widiawati. Nama saya Salma Siti Jamila. Dan saya Yati Hermawati. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis penganggaran modal dengan menggunakan metode payback period. Check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari payback period. Jadi, payback period atau lebih sering disebut dengan periode pengembalian modal adalah suatu jangka yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal atau dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Payback period digunakan oleh para investor untuk menentukan atau mengambil keputusan investasi apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan ataupun tidak. Nah, di sini juga ada pengertian payback period menurut para ahli. Nah, untuk yang pertama yaitu menurut Dian Wijayanto. Dian Wijayanto menjelaskan bahwa payback period adalah suatu periode yang dibutuhkan untuk bisa kembali mengembalikan dana yang sudah digunakan dalam suatu investasi. Dan untuk yang kedua yaitu menurut Abdul Halik. Nah, Abdul Halik memiliki pandangannya tersendiri terkait payback period. Menurutnya, payback period adalah suatu perkiraan jangka waktu kembali pada suatu investasi yang sudah dilakukan dengan suatu profit yang didapatkan. Nah, berdasarkan teori yang sudah dikeluarkan oleh kedua ahli di atas, kita bisa mengerti begitu pentingnya mengetahui jangka waktu pengembalian modal dalam suatu proyek. Sehingga jika Anda berminat untuk berinvestasi, maka Anda terhindar dari berbagai proyek pengembalian modal yang lama karena akan kurang menguntungkan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi mengenai pengertian payback period. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan payback period. Apa aja sih kelebihan dalam payback period ini? Nah, yang pertama itu di poin yang pertama mudah digunakan dan mudah dimengerti. Nah, payback period ini kan metode yang sederhana, kemudian mudah dipahami oleh banyak orang. Konsepnya yang sederhana itu memungkinkan pengambil keputusan yang tidak terlalu terbiasa dengan analisis keuangan untuk memahami dengan cepat. Kemudian yang kedua itu relevansi dalam menghadapi ketidakpastian. Salah satu kelebihan utama payback period adalah relevansinya dalam menghadapi ketidakpastian dalam investasi. Nah, ketika terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi, metode ini dapat memberikan gambaran tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan resiko dan mengurangi risiko keuangan. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu fokus pada pemulihan awal modal. Payback period ini memungkinkan pengambil keputusan untuk memprioritaskan pemulihan modal awal yang diinvestasikan dalam situasi ketidakpastian. Nah, dengan fokus pada pemulihan modal dalam jangka waktu tertentu, nah metode ini tuh membantu mengurangi risiko investasi dengan mempercepat pengembalian modal. Nah, kemudian yang keempat itu ada evaluasi likuiditas investasi. Nah, payback period ini memberikan informasi tentang likuiditas investasi, yaitu sejauh mana investasi dapat menghasilkan arus kas positif secara cepat. Nah, dalam situasi ketidakpastian, likuiditas ini menjadi faktor penting karena kemampuan untuk mendapatkan kembali modal dengan cepat dapat membantu mengatasi risiko keuangan yang akan mungkin terjadi. Kemudian yang kelima itu kemampuan dalam mengubah rencana investasi. Payback period ini memberikan fleksibilitas dalam mengubah rencana investasi ketika terjadi perubahan kondisi atau ketidakpastian. Dengan mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas, pengambil keputusan ini dapat menyesuaikan rencana investasi atau memutuskan untuk menghentikan investasi jika payback period ini melebihi batasan yang ditetapkan. Nah, kemudian kelebihan payback period yang terakhir itu komunikasi yang mudah dengan pihak yang terkait. Payback period ini kan menggunakan metode yang sederhana dan mudah dimengerti, seperti poin yang pertama.
Nah, sehingga memudahkan komunikasi dengan pihak terkait dalam situasi ketidakpastian. Dalam situasi yang kompleks atau saat ada ketidakpastian yang tinggi, payback period ini memungkinkan pengambil keputusan untuk menjelaskan dengan jelas dan efektif tentang rencana investasi dan potensi pengembalian dana. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan payback period. Yang pertama yaitu mengabaikan nilai waktu dari uang. Salah satu kelemahan utama dari payback period adalah mengabaikan nilai waktu uang. Sesuai konsep nilai waktu uang, uang yang diterima lebih cepat bernilai dibandingkan dengan yang datang kemudian. Karena potensinya untuk mendapatkan pengembalian tambahan jika diinvestasikan kembali. Metode payback period tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga dapat mendistorsi nilai sebenarnya dari arus kas. Kemudian yang kedua, tidak semua arus kas tercakup. Metode ini hanya mempertimbangkan arus kas hanya sampai saat investasi awal dipulihkan, dan mengabaikan arus kas yang datang pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini memaksa investor untuk mengabaikan proyek yang dapat menghasilkan arus kas yang menguntungkan di tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, tidak realistis. Metode ini sangat sederhana sehingga tidak mempertimbangkan skenario bisnis normal. Padahal, investasi modal bukan investasi yang hanya dilakukan satu kali. Sebaliknya, proyek-proyek semacam ini membutuhkan investasi lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya, termasuk yang biasanya memiliki arus kas masuk yang tidak teratur. Kemudian, kelemahan yang terakhir mengenai payback period yaitu mengabaikan profitabilitas. Semua proyek dengan periode pengembalian yang lebih pendek tidak menjamin dapat menguntungkan. Ada potensi arus kas dari proyek berhenti pada periode pengembalian modal atau berkurang setelah periode pengembalian modal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai indikator payback period. Nah, sebelumnya indikator ini merupakan alat ukur dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan. Indikator ini juga tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi juga dapat berupa sebuah petunjuk, indikasi, ataupun perkiraan yang mewakili keadaan tersebut. Nah, di sini ada tiga jenis indikator payback period. Yang pertama yaitu ada bila payback period time ini lebih cepat. Nah, untuk menanamkan investasi atau menambah modal pada suatu perusahaan memang bisa turut dipertimbangkan dari adanya payback period ini. Jika memang ternyata pengembalian modalnya bisa lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, maka berarti perusahaan tersebut bisa menerima modal atau investasi. Maka, seorang investor dalam hal ini tidak perlu ragu lagi mengenai modal yang akan diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Nah, kedua yaitu bila payback period time-nya, lebih lama. Nah, hal ini mengenai pemberian dana investasi bisa menjadi, berbeda jika ternyata payback period ini lebih lama dari waktu yang telah, ditentukan. Jika memang pengembalian modalnya diperkirakan lebih lama dari waktu yang seharusnya, maka perusahaan belum bisa diberi dana ataupun modal. Sebab dalam hal ini, investor penanam modal bisa saja mendapatkan kerugian akibat pengembalian modal yang lebih lama tadi. Kemudian yang ketiga yaitu bila perusahaan memiliki lebih dari satu jenis proyek. Investor pada dasarnya juga bisa mempertimbangkan penanaman modal pada suatu perusahaan dengan bergantung pada jumlah proyek yang dikerjakannya. Nah, jika rupanya perusahaan yang akan diberi suntikan dana memiliki banyak jenis proyek, maka investor bisa mengambil suatu keputusan tersendiri. Misalnya dengan memilih proyek yang sekiranya bisa memberikan pengembalian modal secara lebih cepat. Dalam hal ini investor bisa melihat secara seluruh gitu jenis proyek yang ada. Selanjutnya, jika investor bisa memilih proyek yang sekiranya memiliki payback period lebih cepat, tentunya hal ini akan menghindarkan investor dari sebuah kerugian. Maka dari itu, penanaman modal untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis proyek tersebut perlu untuk diperkirakan secara lebih lanjut, seperti itu.
Baik, selanjutnya untuk menentukan layak atau tidaknya investasi bisa dilihat dari perbandingan masa payback periodnya dengan target lama kembalinya investasi. Yang pertama, project itu dikatakan layak apabila payback periodnya itu kurang dari target kembalinya investasi. Contohnya, saya akan menginvestasikan uang 100 juta di katakanlah ayam geprek Pangeran. Nah, target saya itu misalkan 3 tahun, uang 100 juta itu bakal kembali modal, dikatakan kembali modal dalam 3 tahun. Tetapi ternyata uang 100 juta itu sudah kembali dalam 2 tahun. Nah, project ini bisa dikatakan layak. Kemudian yang kedua ada project tidak layak apabila payback periodnya itu lebih dari target kembalinya investasi. Seperti kasus contoh yang tadi, di mana 100 juta targetnya 3 tahun, kembali uang si modal tadi. Tetapi katakanlah kembalinya setelah 5 tahun, bukan 3 tahun dari target yang kita targetkan tadi, waktu yang kita targetkan tadi. Maka project tersebut tentunya tidak layak. Selanjutnya, di sini kita akan melihat contoh soal dari perhitungan payback period ini. CV Gaya Media akan membuat penganggaran modal tahun 2020. Sebelum membuat anggaran modal tersebut, perlu adanya keputusan alternatif terhadap proyek mana yang akan dipilih. Untuk itu, perusahaan terlebih dahulu menganalisis terhadap investasi, yaitu Project U dan juga Project J. Karena kedua proyek tersebut dianggap mutually eksklusif, investasi dikeluarkan pada awal tahun 2020 adalah 70 miliar. Saudara diminta untuk menentukan keputusan alternatif proyek mana yang diterima melalui analisis payback period. Adapun proses masing-masing proyek tahun 2021 sampai 2025 akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih jelas mengenai pembahasan soal di slide sebelumnya. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan nilai cash inflow dari tahun 2021 sampai tahun 2025 untuk proyek U dan proyek C. Pada tahun 2021, nilai cash inflow untuk proyek U senilai 25 miliar dan untuk proyek C senilai 21 miliar. Dan untuk tahun 2022, nilai cash inflow untuk proyek U senilai 24 miliar, sedangkan proyek J senilai 23 miliar. Selanjutnya untuk tahun 2023, nilai cash inflow proyek U yaitu senilai 23 miliar dan untuk proyek J senilai 24 miliar. Untuk tahun 2024, nilai cash inflow untuk proyek U senilai 22 miliar dan untuk proyek J senilai 25 miliar. Dan tahun terakhir yaitu tahun 2025, nilai cash inflow untuk nilai cash inflow untuk proyek U yaitu senilai 21 miliar, sedangkan untuk proyek J senilai 22 miliar. Dan untuk penyelesaiannya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Tadi sudah disampaikan rekan saya mengenai contoh soal dari perhitungan payback period. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian penghitungan payback period untuk proyek U. Tadi sudah dijelaskan ya di soal bahwasanya CV Gapa Media itu melakukan penganggaran pada tahun 2020 yaitu sebesar 70 miliar rupiah. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penganggaran terlebih dahulu ketika ingin melakukan investasi? Nah, tujuannya itu supaya kita bisa menentukan keputusan alternatif proyek mana yang bakal dipilih supaya ketika kita menginvestasikan gitu, uang kita akan lebih cepat kembali kepada kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungannya. Nah, tadi kan untuk masing-masing proyek itu perhitungannya penganggarannya itu dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, di sini ada 3 kolom. Untuk kolom yang pertama yaitu tahun, kemudian yang kedua yaitu proyek U yang saya jelaskan, kemudian untuk kolom yang ketiga yaitu arus kas kumulatif.
Oke, di sini tahun 2020 itu 0, 0 itu maksudnya tahun kita melakukan investasi. Nah, di sini untuk proyek U yaitu sebesar 70 miliar. Nah, kemudian pada tahun 2021 itu tahun pertama, kemudian masuk yaitu cash inflow ke perusahaan si Gapa Media yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Nah, karena tadi kita investasinya itu sebesar 70 miliar rupiah, jadi secara singkatnya gini, dengan mudahnya uang kita di luar itu ada 70 miliar rupiah. Kemudian masuk nih pada tahun pertama yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Nah, 70 miliar yang ini dikurangin 25 miliar, jadi sisanya itu 45 miliar rupiah. Jadi uang kita yang masih tersisa di luar itu sebesar 45 miliar rupiah. Kemudian di tahun kedua yaitu tahun 2022, masuk lagi tuh cash inflow ke perusahaan CP Gava yaitu sebesar 24 miliar rupiah. Nah, tadi kan sisa uang kita di luar itu tinggal 45 miliar rupiah. Nah, dikurangin tahun kedua yaitu 24 miliar rupiah. Jadi, uang kita yang tersisa di luar itu tinggal 21 miliar rupiah. Oke, kemudian kita lanjutkan di tahun ketiga. Masuk lagi cash inflow ke perusahaan sebesar 23 miliar rupiah. Ternyata setelah dihitung-hitung gitu ya, tadi kan di tahun pertama 25 miliar rupiah uang masuk ke perusahaan. Kemudian di tahun kedua 24 miliar rupiah. Dihitungin, ditambahin, jadi hasilnya adalah 49 miliar rupiah. Nah, di tahun ketiga ternyata masuk nih uang ke perusahaan itu sebesar 23 miliar rupiah. Jadi ketika dijumlahkan, ternyata jumlahnya lebih dari modal yang kita investasikan, yaitu jadi 72 miliar rupiah. Nah, ternyata ada lebih 2 miliar rupiah. Nah, kita harus hitung terlebih dahulu. Nah, di sini karena ada lebih, jadi harus dihitung dulu. Oke, nah untuk perhitungannya, tadi kan udah ini yang tahun pertama, tahun kedua kita simpan berarti 2 tahun nih, 2 tahun. Tinggal tahun ketiganya karena tadi lebih 2 miliar, jadi nggak bisa disebut 3 tahun uang kembali, berarti kurang dari 3 tahun. Nah, supaya jelas gitu, makanya kita hitung dulu. Nah, di sini 21 miliar rupiah itu uang yang masih ada di luar, kemudian pada tahun ketiga uang masuk 23 miliar rupiah. Jadi 2 tahun yang tadi yang tahun pertama dan kedua, kemudian ditambah 21 uang kita yang masih di luar, kemudian dibagi 23 itu uang yang masuk dikali 12 bulan. Itu kan satu periode itu jumlahnya 12 bulan. Jadi untuk hasilnya adalah 10,96 bulan. Jadi jumlah uang proyek U yang kembali ke kita itu selama 2 tahun 10,96 bulan. Jadi ternyata kan tadi kita udah menganggarkan uang kita, menganggarkannya kan 5 tahun dari 2021 sampai 2025, dan ternyata uang yang kita investasikan itu kembali lebih cepat, yaitu selama 2 tahun 10,96 bulan. Tadi sudah ditemukan ya jumlah, jadi penentuan gitu waktu yang bakal kembali uang kita itu selama 2 tahun 10,96 bulan. Nah, tapi kan kita udah menganggarkannya 5 tahun, jadi otomatis di tahun 2024 dan 2025 akan masuk uang ke perusahaan kita itu, atau cash inflow ke perusahaan CP Gava. Nah, ternyata di tahun 2024 itu masuk uang sebesar 22 miliar rupiah. Jadi kan tadi sisa dari sisa dari tahun 2023 itu ada 2 miliar ya. Ini tuh bisa disebut laba kita, kelebihan dari investasi yang telah kita serahkan 2 miliar. Nah, kemudian di 2024 masuk 22 miliar rupiah ditambahkan jadi hasilnya 24 miliar rupiah. Kemudian di tahun berikutnya, itu tahun terakhir, yaitu tahun 2025, di tahun kelima, masuk lagi uang ke perusahaan yaitu sebesar 21 miliar rupiah. Nah, kita tambahkan dengan tahun sebelumnya jadi 45 miliar rupiah. Jadi ternyata dari penganggaran proyekku ini
Untuk hasilnya dari penganggarannya, uang kita yang telah kita investasikan, yaitu sebesar 70 miliar rupiah, akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun, 10,96 bulan. Dan untuk sisanya yaitu di tahun ke-3, ke-4, dan ke-5, yaitu sebesar 45 miliar rupiah, itu sebagai laba kita, hasil dari kita investasi gitu, bagian kita, hak kita. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini perhitungan dari payback period untuk proyek U, nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya untuk perhitungan payback period untuk proyek C gitu. Supaya bisa membandingkan dari kedua proyek ini mana sih yang lebih menguntungkan ketika kita melakukan investasi. Nah, ternyata teman-teman, perhitungan payback period ini sangat membutuhkan kita bagi kita yang akan melakukan investasi, karena kita akan mengetahui gitu jangka waktu uang kita akan kembali, kemudian bisa diperkirakan supaya kita tidak salah investasi. Kan kalau misalkan kita salah gitu ya memilih proyek, nantinya uang kita akan lama gitu kembalinya, ditakutkan gitu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan payback period pada proyek J. Kan sebelumnya itu perhitungan payback periodnya itu terjadi pada proyek U. Di sini proyek J itu kan mengeluarkan modal sebesar 70 miliar di tahun 2020. Nah, kapan sih tahun keberapa modalnya itu kembali lagi gitu, yang 70 miliar itu kembali lagi. Nah, di sini di tabel yang kedua itu ada tabel yang menunjukkan arus kas bersih di setiap tahunnya gitu. Nah, di tahun 2021 ini ada cash inflow atau kas masuk itu sebesar 21 miliar. Nah, berarti ini kan perusahaan CP Gapemedia itu di proyek J mengeluarkan 70 miliar. Kemudian ditambah ada cash inflow masuk 21 miliar. Sisanya ada minus 49 miliar. Berarti itu belum kembali ke modal. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 2022 itu ada cash inflow masuk lagi sebesar 23 miliar. Nah, lalu yang minus 49 itu ditambah dengan cash inflow 23 miliar, jadi sisanya ada minus 26 miliar lagi buat kembali ke modal. Selanjutnya di tahun 2023 itu ada cash inflow sebesar 24 miliar. Nah, 24 miliar itu dihitung dengan 26 yang ada di arus kas kumulatif. Jadi sisa ada minus 2 miliar. Nah, di sini di tahun selanjutnya itu ada cash inflow sebesar 25 miliar. Nah, yang minus 2 itu, yang di arus kas kumulatif itu, ditambah dengan cash inflow yang ada di tahun 2024. Jadi, ada keuntungan tuh. Keuntungannya itu sebesar 23 miliar. Nah, berarti tahun keberapa sih dananya itu kembali gitu, payback periodnya itu. Nah, di sini ada perhitungannya. Jadi, 3 tahun dari sini kan karena arus kas kumulatifnya itu ada minus 2 gitu. Nah, minus 2 itu dari arus kas kumulatif dibagi dengan cash inflow yang ada di tahun 2024. Nah, karena di tahun 2024 itu udah kita sudah mendapatkan keuntungan gitu. Dikali dengan setahunnya itu ada 12 bulan. Nah, jadi hasilnya itu 0,96 bulan. Jadi payback period yang terjadi pada proyek J itu adalah 3 tahun 0,96 bulan. Jadi proyek J itu dana akan kembali itu pada ke 3 tahun 1 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang tadi, yang pertama itu eee, kas bersihnya itu setiap tahunnya berbeda. Akan tetapi untuk contoh soal yang kedua ini, dinyatakan bahwa kas bersihnya setiap tahunnya memiliki nilai yang sama. Maka rumus yang digunakan yaitu payback period sama dengan investasi dibagi kas bersihnya per tahun dikali 12 bulan. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu suatu perusahaan memiliki investasi sebesar 3 miliar dan memiliki kas bersih setiap tahun sebesar 500 juta per tahun selama masa 10 tahun. Maka perhitungan payback periodnya yaitu, nah yang pertama yaitu kita masukkan dulu, diketahui dulu apa saja yang tadi di soalnya, yakni ada nilai investasinya sebesar 3 miliar, kas bersihnya 500 juta per tahun, dan waktu investasinya selama 10 tahun. Nah, rumusnya tadi sudah disebutkan yakni payback period sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 12 bulan. Kemudian dari nilai yang sudah diketahui tadi kita masukkan ke rumus, payback periodnya, yakni investasinya 3 miliar, kemudian kas bersihnya yaitu 500 juta per tahun dikali 12. Dihitungnya yaitu 3 miliar dibagi 500 juta dulu, terlebih dahulu, maka dihasilkan, 6 hasilnya, kemudian dikali 12 bulan. Nah, jadi, 6 dikali 12 bulan itu dihasilkan 72 bulan atau, ketika diubah ke tahun yaitu didapat 6 tahun. Jadi, kesimpulannya untuk contoh soal yang kedua ini, berdasarkan perhitungan di samping yang tadi sudah dijelaskan, terlihat bahwa payback period-nya itu yang didapatkan ialah 6 tahun dari masa investasi 10 tahun. Otomatis, kurang dari 10 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa, layak untuk dijalankan, seperti itu.